Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dan pada saat ini saya akan membawa renungan dengan tema struktur-struktur dosa. Struktur-struktur dosa dipahami berbeda dengan pengertian dosa-dosa struktural. Struktur-struktur dosa ini dinyatakan, boleh dikatakan pertama kali di dalam ajaran sosial gereja yang diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 Desember 1987. Dan kiranya dengan adanya renungan ini dapat mengajak kita juga untuk bersama-sama senantiasa merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita dalam konteks hidup berbangsa dan bertanah air. Ensiklik itu adalah ajaran sosial gereja tentang keprihatinan sosial gereja yang disebut dengan Sollicitudo Rei Socialis Ecclesiae. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ensiklik ini pertama-tama diingatkan kembali tentang panggilan hidup manusia, bahwa pada awalnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kepada manusia diberikan kuasa untuk menata ciptaan ini. Dan kuasa yang diberikan Allah kepada manusia bukan kuasa yang diberikan secara personal kepada pribadi, tetapi diberikan secara bersama untuk menata kehidupan dunia ini dengan lebih baik. Maka berdasarkan dengan panggilan itu, tujuan dari kehidupan dan kebersamaan di dalam mengelola alam dan ciptaan ini, itulah yang disebut dengan menciptakan kesejahteraan umum, bonum commune. Di dalam refleksi ini, Paus Yohanes Paulus II melalui penelitian, melalui refleksi yang mendalam, melihat bahwa apa yang menjadi cita-cita awal, yaitu menciptakan atau mengusahakan kesejahteraan umum, tidak terpenuhnya terlaksana. Muncul masalah-masalah, dan masalah-masalah itu menciptakan apa yang disebut dengan ketidakadilan, adanya kesenjangan-kesenjangan. Sri Paus mengatakan kesenjangan itu baik antara blok barat dan blok timur, dan juga kesenjangan itu terjadi yang nyata di dalam munculnya apa yang disebut dengan negara-negara terbelakang, negara-negara ketiga. Dan kesenjangan-kesenjangan inilah atau ketidakadilan inilah yang membuat masyarakat atau warga atau orang-orang dalam hidupnya tidak mengalami apa yang disebut dengan perkembangan yang sepenuhnya. Dalam hal yang konkret, Sri Paus menyatakan bahwa ketidakadilan itu nampak dari semakin banyaknya orang di dunia ini yang tidak mempunyai rumah, dan dari mereka juga banyak dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Demikian pun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nampak bahwa partisipasi dari setiap warga untuk menentukan kehidupan mereka dan yang terbaik dari mereka tidak mereka dapat laksanakan sepenuhnya, karena keputusan-keputusan itu hanya diambil dari sekelompok dan segelintir orang dan dilaksanakan oleh orang-orang pada umumnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi inilah yang disebut dengan struktur-struktur dosa, yaitu adanya ketidakadilan, adanya kesenjangan, adanya penderitaan yang dialami oleh begitu banyak orang di dunia ini. Dan Sri Paus mengatakan
bahwa sumber dari apa yang disebut dengan struktur-struktur dosa itu karena adanya putusan-putusan moral yang diambil oleh penguasa-penguasa, di mana putusan-putusan itu bersumber dari dosa-dosa pribadi, yaitu keserakahan untuk mencari kekuasaan dan keuntungan ekonomis semata. Jadi sumber dari struktur-struktur dosa adalah nafsu untuk mencari kekuasaan dan juga kepentingan atau keuntungan ekonomis saja. Oleh karena itu, melalui ajaran sosial gereja ini, Sollicitudo Rei Socialis, Sri Paus mengajak untuk melakukan gerakan bersama. Gerakan bersama, yaitu bersama-sama untuk terus menciptakan kesejahteraan umum dan melawan bentuk ketidakadilan. Dan dalam hidup rohani, usaha untuk memperbaiki keadaan yang disebut dengan dosa itu tak lain adalah melakukan pertobatan. Dan pertobatan dalam dimensi sosial politik oleh Sri Paus itulah yang disebut dengan bahasa solidaritas. Maka pertobatan bukan hanya suatu yang spiritual saja. Pertobatan itu bukan hanya menyangkut tindakan pribadi, tetapi pertobatan yang menyangkut dengan struktur-struktur dosa, itulah yang dilakukan dengan apa yang disebut dengan solidaritas. Solidaritas adalah usaha yang gigih untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan kesejahteraan umum. Yang di dalam pelaksanaannya, jika orang melaksanakan pertobatan untuk mereka yang berada di dalam keputusan-keputusan atau pemimpin-pemimpin itu, maka pertobatan adalah melawan keserakahan, yaitu melawan nafsu, kekuasaan, dan mencari keuntungan ekonomis semata. Ajakan untuk membangun solidaritas ini adalah panggilan bagi semua orang yang bermaksud baik, bukan bersifat eksklusif, tetapi terbuka untuk semua umat manusia, untuk semua gerakan-gerakan, untuk semua masyarakat, agar tercipta keadilan dan juga mengurangi kesenjangan. Maka solidaritas juga tak lain akhirnya berpihak kepada mereka yang menjadi korban dan berjuang bersama mereka untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang ajaran sosial gereja yang meskipun dibuat pada tahun 1987 tetapi terus bisa menjadi permenungan dan bermakna bagi kita ketika kita melihat apa yang disebut dengan struktur-struktur dosa yang bersumber dari keserakahan untuk mencari kekuasaan dan kepentingan ekonomis, dan oleh karena itu perlu melakukan apa yang disebut dengan pertobatan, dan bahasa pertobatan yaitulah solidaritas. Semoga renungan refleksi ini dapat menjadi bagian dari permenungan kita. Tuhan memberkati.